Brother and sister, support lu sangat bermanfaat buat perkembangan channel ini. Jadi jangan lupa lu subscribe channel YouTube Studio Motor. Dan terpenting jangan lupa lu pencet tombol lonceng supaya lu tetap dapat terus notifikasi dari setiap video yang ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Studio Motor. Sebuah channel yang sangat tidak bermutu. Asik, gue sekarang ceritanya diajak buat video sambil tetap jaga coffee shop SM Coffee Jakarta. Nah, bicara kopi sebenarnya gue mulai suka untuk kopi itu sebenarnya pas banget 2017. Waktu itu Studio Motor buka workshop di Bali. Nah, pada saat memang kita buka workshop di Bali tersebut, kita juga punya kedai kopi kecil-kecilan. Prinsip gua pada saat emang kita ngelakuin sebuah usaha, kita harus juga paham. Supaya apa? Yang pertama, kita nggak dikibulin. Yang kedua, once memang terjadi sesuatu dengan karyawan, kita tetap bisa menghandle pekerjaan itu. Bukannya sombong nih, tapi jumawa. Jadi banyak teman-teman gue yang bilang, Studio Motor itu multi talenta. Nah, lo catet, lo boleh ketik di kolom komen, builder mana yang bisa bikin kopi dengan rasa yang enak. Kita mulai ya. Kebetulan videografer gue nih pengen banget minum kopi. Ini buat videografer gue, biar dia semangat untuk bikinin video. Dan gue cukup menikmati secangkir, segelas hot latte. Oke, back to the topic. Jadi kalau di dua video sebelumnya, kita nggak bahas Taman Nasional Meru Betiri dan Taman Nasional Alas Purwo. Keduanya terletak di Provinsi Jawa Timur. Kali ini juga gue akan ngebahas sebuah taman nasional yang juga terletak di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya itu ada di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Nah, sebenarnya taman nasional ini terletak di dua kabupaten, yaitu Banyuwangi dan Situbondo. Tapi memang area terbesarnya dari taman nasional itu ada di Situbondo. Kalau lo pernah ngerasain perjalanan darat dari Jakarta ke Bali atau mungkin dari Jawa Tengah ke Bali dan lo lewat jalur utara 15 km sebelum masuk pelabuhan, itu pelabuhan Ketapang, penyeberangan feri dari Jawa menuju ke Bali, lo akan berjumpa di sisi sebelah kiri sebuah taman nasional. Namanya Taman Nasional Baluran. Perjalanan gue dengan teman-teman Indonesia Rightways itu dilakuin waktu itu terakhir tahun 2019. 2020 perjalanan trip hampir semuanya hold gara-gara pandemi yang tidak berkesudahan. Waduh, itu benar-benar 2020 tahun yang menyakitkan, dan gue berharap di 2021 tidak jadi tahun yang juga menyakitkan. Jadi waktu itu 2019 dalam perjalanan Bali to Explore Bali to East Java, kita mampir di Taman Nasional Baluran. Sebenarnya itu bukan kali pertama gue datang ke Taman Nasional Baluran. Jadi total dengan perjalanan yang terakhir itu gue sudah yang kali ketiga. Dari mulai Taman Nasional Baluran pada saat lo masuk mulai dari start pos penjagaan sampai dengan ke padang savananya kurang lebih 11 kilo dengan kondisi jalan yang luar biasa jeleknya. Jadi lo cuma bisa laluin mungkin dengan mobil-mobil yang penggerak 4 roda. Sampai akhirnya di 2018 itu gue ingat banget Taman Nasional Baluran itu dari mulai pintu pos penjagaan sampai masuk ke dalam jalanannya mulus banget. Tapi sedih sih karena 2019 terakhir gue kesana banyak banget
orang-orang yang tidak beradab pada saat datang ke sana terus ngebuang sampah sembarangan. Please bro, pada saat lu datang ke satu tempat destinasi yang indah, jangan pernah lu ngebuang sisa sampah lu gitu kan. Karena emang benar-benar itu akan ngakibatin ngerusak. Itu ngerusak banget. Karena lu harus sadar, yang nikmatin bukan cuma lu, tapi generasi penerus kita yang akan nikmatin. Balik lagi sebenarnya, Taman Nasional Baluran sendiri sebenarnya cukup unik karena yaitu tadi. Jadi kalau lu perjalanan darat melintas jalur utara Pulau Jawa, lu akan jumpa tuh Taman Nasional Baluran. Jadi jalur lintas Pulau Jawa itu emang menembus Taman Nasional Baluran itu sendiri. Nah, Taman Nasional Baluran itu setahu gua sudah mulai ditetapkan sebagai taman nasional mulai sejak tahun 1980. Luasnya memang tidak seluas Meru Betiri dan Alas Purwo, karena Taman Nasional Baluran sendiri total luasnya itu 25.000 hektar. Mau tahu cerita lebih detail gua tentang Taman Nasional Baluran? Dengan pengalaman gua menjelajah, nggak menjelajah sih sebenarnya. Pengalaman gua saat melakukan perjalanan trip dengan Indonesia Ride to East. Indonesia Ride to East itu sebenarnya sebuah platform package tour yang gua buat dengan teman-teman. Jadi kita punya area untuk perjalanannya itu dari mulai Bali, sebagian Jawa Timur, Lombok, Sumbawa, dan juga Flores. Nanti gua akan cerita. Nanti di video-video berikutnya gue akan cerita perjalanan-perjalanan Indonesia Ride to East sampai dengan ke Flores. Nah, kalau lo mau tahu lebih detailnya tentang Taman Nasional Baluran, jangan pernah lo skip video kali ini. Gue pengen nyeruput hot latte gue. Luar biasa. Teguk lagi kopinya, tapi mana rokoknya? Berhubung nih syutingnya malam, ini videografer yang paling kampret ini ngajakin syuting malam, minta kopi pula, gratisan. Jadi gue ngerasain kalau semamanya malam-malam minum kopi, nggak ngerokok. Bro, rasanya kayak digebokin apa gitu kan. Jadi sorry, untuk pertama kalinya on screen di video kali ini gue ngerokok dulu ya. Oke, bicara Taman Nasional Baluran. Ini unik. 40% dari vegetasi di Taman Nasional Baluran itu berupa sabana. Jadi ada 4 zona di Taman Nasional Baluran itu, dari mulai zona inti, lalu ada zona rimba, zona pemanfaatan, dan juga zona pemanfaatan khusus. Tadi gue sebut, luas Taman Nasional Baluran sendiri kurang lebih total 25.000 hektar. Di dalam Taman Nasional Baluran sebenarnya lo bisa ngedapetin banyak banget spot-spot yang
kece bro. Terutama sebetulnya yang paling hype itu adalah Savana Bekol. Savana Bekol itu adalah sebuah padang savana yang luas banget gitu kan, dengan satu keunikan. Kalau lu datang ke Taman Nasional Baluran dari mulai periode Maret sampai Agustus, itu totally lu lihat savana itu warnanya coklat. Makanya Taman Nasional Baluran juga terkenal dengan julukan Little Africa from Java. Jadi pada saat emang lu datang ke Taman Nasional Baluran, terutama lu datengin Savana Bekol, itu pada saat yang tadi gue sebut di periode bulan Maret sampai Agustus, itu praktis Savana Bekol berubah menjadi kuning kecoklatan, seperti kebakar. Nama Baluran sendiri sebenarnya diambil dari adanya gunung di dalam areal Taman Nasional tersebut, namanya Gunung Baluran. Sama seperti Taman Nasional Meru Betiri, ada Gunung Meru dan Gunung Betiri, begitu juga Baluran. Jadi nama Baluran diambil dari nama Gunung Baluran. Balik lagi, jarak dari pos penjagaan ke Savana Bekol itu kurang lebih sekitar 11 kilo. Nah seperti tadi yang gue sebut, pertama kali gue datang ke Taman Nasional Baluran, jalannya praktis rusak. Tapi emang jadi bener-bener lu bisa ngerasain suasana hutan alami sesungguhnya. Jadi pada saat yang perjalanan lu bisa ngeliatin hutan hijau, lu ngelewatin hutan hijau, namanya evergreen. Pada saat gua sempat ngobrol-ngobrol dengan petugas penjaga hutan di sana, kenapa dibilang evergreen? Karena praktis sepanjang tahun itu cuma hijau. Dia nggak kenal musim kemarau ataupun musim hujan. Jadi emang evergreen itu praktis benar-benar sepanjang tahun hijau. Lu ngelewatin seperti sebuah lorong. Jadi pada saat emang perjalanan mungkin di tengah-tengah ya, dari jarak antara pos pintu masuk sampai dengan Savana Bekol, lo ngelewatin tuh namanya evergreen. Sampai akhirnya benar-benar lo tiba di Savana Bekol. Kalau lo datang di periode mulai September sampai Februari, Savana Bekol berubah lagi bro. Warnanya jadi padang rumput yang hijau. Dua-duanya sama-sama keren, tapi kalau gue lebih suka sebenarnya tampilan Savana Bekol dengan warna kuning kecoklatan. Karena emang bener-bener rasa Afrika kecil itu ada banget di sana. Apalagi memang di Taman Nasional Baluran juga terdapat berbagai macam variasi fauna di sana. Terutama adalah kerbau-kerbau liar atau banteng-banteng liar. Di luar dari itu adalah rusa. Jadi emang seru banget. Begitu lu tiba di Savana Bekol, selain memang sekumpulan kera atau monyet, nah pada saat emang di tengah-tengah Savana Bekol itu atau mungkin di pinggirannya, lu bisa ngelihat segerombolan kerbau liar atau banteng liar dan juga sekumpulan rusa yang sering banget melintas di situ. Di luar dari itu sebenarnya tempat destinasi di Taman Nasional Baluran yang juga cukup hype, cukup kondang, terutama sebenarnya itu ya setelah 2018 akhir akses masuk ke Taman Nasional Baluran full dengan hotmix mulus, itu salah satunya adalah Pantai Bama. Jarak dari Savana Bekol ke Pantai Bama mungkin kurang lebih sekitar 3 km. Pantai Bama itu sebuah pantai dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, tapi pantainya pasir putihnya bagus banget. Nah di areal Pantai Bama itu juga lo bisa ngerasain suasana hutan mangrove di situ. Gue sih senang banget ya pada saat emang ngelakuin sebuah perjalanan, terus ngedatengin taman nasional, kita benar-benar bisa ngeliat bahwasanya negara kita itu kaya banget bro, sangat luar biasa kaya. Dan satu lagi yang terpenting, negara kita itu sangat indah. Jadi even lu berada di Taman Nasional Baluran, atau lu datang Taman Nasional Meru Betiri, atau mungkin di Alas Purwo yang ketiganya ada di Provinsi Jawa Timur, lu benar-benar bisa ngerasain ambience yang berbeda-beda di setiap taman nasional itu. Meru Betiri terkenal dengan Pantai Sukamadenya, di mana ada penangkaran penyu di situ. Alas Purwo punya Jilen atau Pantai Pelengkung, di mana pantai itu dengan ombaknya yang sangat indah dan sangat luar biasa, sampai
dikategorikan sebagai ombak terbaik kedua di dunia setelah Hawaii. Baluran punya padang savana bekol yang sangat luas. Nah, pada saat lo berdiri di satu sisi di savana bekol, lo bisa ngelihat dengan kokohnya gunung Baluran, sementara di sekeliling lo benar-benar full padang savana. Gua sih setiap perjalanan Indonesia Ride to East itu gue pengen banget bisa memberikan sebuah experience yang mungkin orang cukup untuk menikmatinya satu kali seumur hidup, terutama sebenarnya buat wisatawan-wisatawan asing. Karena memang Indonesia Ride to East gue bangun dengan mimpi bahwasanya kelak nanti Indonesia bisa menjadi salah satu destinasi utama dari para motorcycle adventurer di seluruh dunia. Kita jangan kalah mungkin dengan India yang punya Himalayan Trip, atau mungkin juga yang paling dekat tetangga gitu kan. Setiap tahun ada perjalanan dari Singapura sampai ke Phuket untuk mendatangi Phuket Bike Week. Indonesia dengan bentang dari barat sampai timur, bro. Gua sih speechless. Jadi kadang-kadang pada saat kita datang ke satu tempat yang rasanya wow banget gitu kan, lu terharu, bro. Lu benar-benar ngerasain sebuah perasaan yang bisa dibilang itu lu akan gak pernah kebayangin lu dapetin gitu kan. Gue pernah ngerasain ada satu momen yang benar-benar terharu. Gila, negara kita punya satu tempat yang anjir, itu dahsyatnya setengah mati gitu kan, cakepnya setengah mati, dan lu sampai speechless gitu loh. Gue dan teman-teman tuh speechless. Sama seperti sebenarnya Taman Nasional Baluran. Baluran itu event memang menurut gue untuk saat ini sudah mainstream, tapi dia tetap jadi tempat yang lu nggak akan pernah bosan untuk datang ke sana. Yang penting sebenarnya adalah tugas kita untuk menjaga satu tempat atau menjaga satu destinasi di Indonesia untuk bisa tetap terjaga, terutama sebenarnya dari kebersihannya. Gua waktu terakhir ke Baluran itu, gua ngerasain satu hal yang cukup miris pada saat terus gua ngelihat saudara-saudara kita ngebuang sampah sembarangan, ninggalin sisa sampah. Sekali lagi jangan, bro. Baluran adalah taman nasional, Baluran adalah hutan alami. Baluran itu bukan tempat yang dibuat. Lo jangan samain seperti kayak wahana gitu kan. Baluran bukan. Baluran itu benar-benar hutan alami di mana di dalamnya memang tercipta satu ekosistem yang memang juga alami, dari mulai floranya dan juga faunanya. Jadi emang kesadaran kita, kewajiban kita untuk menjaga Baluran tetap menjadi Baluran yang seperti dulu. Even jalan masuk dari mulai pintu pos masuk sampai dengan bahkan mungkin sampai Pantai Bama itu udah mulus. Jadi bukan serta-merta pada saat aksesnya jadi mudah, terus lu datang ke sana, lu nikmatin, tapi lu juga ngotorin tempat itu. Itu yang mungkin yang bisa gua bagi buat kita semua, terutama mungkin juga buat gua gitu kan. Gua sudah mulai berusaha untuk menumbuhkan kesadaran bahwasanya pada saat emang kita hidup itu kita jangan sampai juga mengotori lingkungan di mana kita tinggal atau bahkan mungkin lingkungan secara luasnya. Nah, di Baluran juga sebenarnya di luar dari savana bekol atau mungkin Pantai Bama juga ada beberapa spot-spot yang menarik. Jadi buat lo yang suka panjat tebing, Baluran punya. Ada satu tebing, gue lupa namanya. Itu ketinggiannya kurang lebih bisa sampai 30 meter. Dengan keceraman, dengan titik kemiringan sampai 35-40 derajat. Jadi balik lagi, hutan alami, taman nasional itu pasti menyajikan sesuatu yang berbeda. Something different. Nah, pada saat
lu merasakan sesuatu yang berbeda, otomatis juga gairahnya juga akan berbeda. Makanya tadi yang gue bilang, event baluran sekarang memang kondisinya memang full, aksesnya memang sudah sangat gampang. Tapi buat gue baluran tetap jadi primadona, terutama pada saat Indonesia Ratu East mengadakan trip Bali to East Java Explore. Jadi gue senang berbagi sih. Gue senang berbagi informasi buat teman-teman. Dunia motor bukan cuma sekedar dunia hura-hura. Dunia motor bukan cuma sekedar lu nunggangin kendaraan lu. Sebuah perjalanan juga bukan cuma sekedar lu melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Tapi sebuah perjalanan dari titik A ke titik B itu ada banyak banget hal-hal yang bisa lu dapetin. Dari mulai spot destinasi yang indah, dari mulai kearifan lokal, dari mulai keunikan budaya, bahkan sampai kulinernya. Ya lu tau lah, Indonesia juga negara yang sangat kaya akan kuliner. Bahkan di Pulau Jawa sekalipun, dari mulai titik paling barat di Provinsi Banten sampai dengan titik paling timur di Provinsi Jawa Timur, itu juga memang menyimpan banyak banget keanekaragaman kuliner. Jadi motor buat gua hanya sebagai media. Indonesia Ratu East terutama gua dan teman-teman bangun hanya menjadikan motor sebagai media. Bagaimana dengan media tersebut kita bisa menikmati Indonesia. Makanya tagline-nya mengenal Indonesia dengan roda 2. Seiring berkurangnya isi kopi di gelas gua, juga akan menutup video kali ini. Oh iya, gue terima kasih banget buat teman-teman yang sudah share video-video yang tayang di channel Studio Motor. Sekali lagi, support lu akan sangat bermanfaat buat perkembangan channel ini. Gue ngebangun channel yang tidak bermutu ini sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa berbagi inspirasi, berbagi cerita dan berbagi pengalaman dengan keterbatasan yang gue punya, gitu kan. Sekali lagi, gue bukan orang hebat. Bicara tentang petualang motor, masih banyak teman-teman gue yang jauh lebih edan, jauh lebih jago. Tapi dengan sedikit pengalaman gue mau coba untuk berbagi ke lu semua, terutama menyangkut juga tentang keindahan negara kita. Gue cinta dengan negara kita, tapi gue tidak cinta dengan titik-titik-titik-titiknya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk lu subscribe, untuk lu like dan komen setiap video yang tayang di channel Studio Motor. Terima kasih juga untuk yang sudah share setiap video yang ada di channel Studio Motor. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Ayo kita jelajahi negeri yang indah ini. Kita ceritakan sebanyak-banyaknya. Kita sebarkan informasi sebesar-besarnya tentang keindahan Indonesia. See you on the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruputan terakhir. Gua gak pernah bosan minum kopi ini.